dengan wilayah Sumeria yang makin subur dan juga berkembang, nggak jauh dari pengaruhnya sistem irigasi yang terdapat di sana, gengs. Tapi seiring dengan perkembangan Sumeria yang ala-ala hits makin modern, ada sebuah daerah nih yang nggak jauh juga letaknya dari Sumeria tadi. Orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Akkadia. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton video sebelumnya, di sana gue iming-iming dengan sosok Raja Sargon. Yap, seorang raja pertama di dunia dengan kekuasaannya membangun kekaisaran serta kerajaan pertama di Mesopotamia Raya. So, how can it be? Is that true? Kita bahas di pembahasan berikut ini. Lanjut. By the way, gengs, kalau ngelihat dari sejarahnya, Akkadia ini memiliki masa keemasan di tahun 2371 sampai dengan tahun 2316 sebelum Masehi. Lama banget ya? Nah, kalau dilihat dari periode ini, ternyata bangsa Akkadia ini muncul setelah adanya orang-orang yang mendiami dari wilayah Sumeria. Bisa dikaitkan dengan tokoh yang gua sebutkan tadi, yaitu Sargon, yang berasal dari Akkadia dan sempat menguasai bangsa Sumeria. Tapi nggak perlu ribet buat mikir, gengs. Intinya adalah Sumeria ini tunduk dan takluk kepada Akkadia setelah Akkadia ini memperluas invasi wilayahnya, termasuk keberadaan dari Sumeria ini sendiri. Nah, gengs, di sini kita nggak akan ngebahas specifically dari negeri Akkadia ini, tapi di dalam sejarahnya sering disebutkan tentang sosok seorang tokoh yang paling terkenal, yang paling hits nih di Akkadia. Dan gak hanya paling hits, ternyata seorang tokoh ini juga paling berpengaruh nih terhadap dinasti-dinasti kerajaan dari kekaisaran Akkadia. Seperti yang gua bahas di atas tadi, ternyata sosok Sargon ini adalah raja-raja yang memerintah setelah raja-raja Akkadia sebelumnya dan paling terkenal sebagai raja pertama yang menguasai Mesopotamia Raya. Sebelum kita ngelangkah lebih jauh, kita bakal kenalan dulu nih dengan sosok dari Sargon, di mana ia memiliki kisah yang kelam nih dengan apa yang terjadi setelahnya. By the way, ngomongin kelahiran dari sosok Sargon ini, ternyata kisahnya itu agak abstrak-abstrak gitu. Artinya kayak nggak real dan pernah menjadi mitos dan juga fakta. Hal ini itu disebabkan karena memang silsilah dari keluarga dan darahnya Sargon enggak diketahui sampai saat ini, gengs. Kalau dilihat sekilas, kisah dari Raja Sargon ini hampir mirip-mirip dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena memang dihanyutkan di sungai gitu. Dimana skemanya dibuang oleh kedua orang tuanya, dihanyutkan ke dalam sebuah sungai yang kemudian ditemukan oleh sosok sepasang suami istri yang pada zaman tersebut disebut dengan Aki. Setelah ditemukannya bayi Sargon di sungai yang mengalir oleh sepasang suami istri bernama Aki ini, akhirnya Sargon dibesarkan dari keluarga yang berasal dari petani nih. Dan gak hanya itu, ternyata orang-orang yang menemukan dari Sargon ini berasal dari bangsa Semit. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu bangsa Semit, kalian bisa simak video sebelumnya gua di sana, karena di sana gua bahas masalah detail tentang bangsa-bangsa Semit. Kalau misalnya kalian nggak tahu, silakan kalian ubek-ubek kembali channel ini. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lanjut ceritanya, gengs. Karena memang kedua orang tua angkat dari Sargon ini berasal dari bangsa Semit, ya akhirnya si Sargon ini dibesarkan dan diakui sebagai orang-orang yang berasal dari keturunan bangsa Semit juga, meskipun nggak ada darah Semitnya sama sekali. For your information, gengs, ternyata kata-kata dari sebutan Sargon ini bukan berasal dari nama bayi asli, melainkan sebuah penamaan yang diberikan oleh orang-orang sekitar dan dimandatkan setelah ia menjadi raja yang sah nih dan menguasai dari wilayah Mesopotamia Raya. Jadi kayak istilah pemberian nama gitu. Nah, karena memang tidak diketahui silsilah aslinya dari mana seorang Sargon, akhirnya orang-orang kayak berpendapat nih sesuai dengan pendapat dan buktinya masing-masing. Dan beberapa sejarawan berpendapat bahwa Sargon ini berasal dari suku-suku dataran tinggi, dan artinya Sargon bukan merupakan orang golongan bangsa Semit. Why? Ini tuh disimpulkan karena memang saat penemuan bayi di hilir sungai, Aki ataupun sepasang suami istri yang menemukannya ini menyimpulkan bahwa ternyata Sargon ini dihanyutkan oleh orang tuanya yang berasal dari gunung sana. Meskipun banyak pendapat yang berseliweran di mana-mana, ternyata sejarah juga mencatat bahwa Sargon adalah satu-satunya raja di dunia yang paling sulit ditemukan dari silsilah kerajaan dan juga keturunannya. Oke, sekilas gue udah ngegambarin nih kisah dari penemuan bayi Sargon. Kita bakal masuk ke detailnya seperti apa kisah penemuan ini. Lanjut.
Kisah selanjutnya adalah ketika bayi Sargon telah ditemukan oleh sepasang suami istri ini, akhirnya bayi Sargon resmi menjadi anak angkat dan dipelihara sampai akhirnya beranjak kepada remaja-remaja gitu. Nah, kebetulan gengs, orang tua angkat dari Sargon ini bekerja sebagai tukang kebun di sebuah kerajaan dan istana yang terdapat di bangsa Sumeria, gengs. Dan kebetulan saat itu dinasti yang memerintah dari bangsa Sumeria itu bernama dinasti Kish. Kalau kalian pernah ngedengar, dinasti Kish ini merupakan salah satu dinasti yang paling lama nih memerintah dari kerajaan Sumeria ini sendiri hingga mencapai masa puncak keemasannya. Nah, ceritanya pada saat dinasti Kish ini memerintah dan specifically di zamannya dari Sargon ini yang memerintah adalah Raja Ur-Zubada. Lanjut ceritanya, ketika Sargon udah mulai beranjak dewasa nih, akhirnya kedua orang tuanya berinisiatif buat ngajak si Sargon bekerja juga, bantu-bantu di istana gitu. Ya hitung-hitung juga bakal meringankan pekerjaan ya kan. Akhirnya seiring perkembangan waktu, si Sargon ini bekerja sebagai tukang pekebun juga di istana Raja Ur-Zubada. Nah, ternyata Raja Ur-Zubada ini kayak prihatin terhadap sosok pemuda bernama Sargon ini. Akhirnya Raja Ur-Zubada ini menaruh kepercayaan kepada Sargon dan mikir juga ini kayaknya anaknya telaten gitu dan bisa diangkat menjadi posisi yang lebih tinggi. Dan salahnya adalah si kedua orang tua angkat dari Sargon ini nggak menceritakan bahwa si Sargon adalah anak angkat mereka. Jadi Raja Ur-Zubada ini taunya si Sargon merupakan anak dari sepasang tukang kebun yang terdapat di istananya ini. Ya nggak apa-apa dong diangkat menjadi sesuatu yang lebih tinggi gitu. Berawal dari profesi tukang kebun hingga akhirnya si Sargon ini dipercayakan menjadi kaki tangannya raja, yaitu peracik minuman untuk sang baginda. Jadi kalau misal dilihat dari sejarahnya, ternyata orang-orang yang meracik minuman untuk sang raja ini bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan orang-orang terpilih dan juga terpercaya untuk melakukan tugas mulia ini karena memang berhubungan sama makanan apapun yang berhubungan dengan baginda. Perjalanan mulus dari Sargon untuk menuju tahta ini kita bakal bahas di the next season. Lanjut. Pada saat Raja Ur-Zubada ini memerintah Sumeria berasal dari dinasti Kish, ternyata kala itu ada sebuah kerajaan nih yang dekat juga dengan Sumeria. Nama kerajaannya itu Lugal-za-Gizi, yaitu sebuah kerajaan kecil yang terdapat di wilayah Mesopotamia bagian selatan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Umma. Pada kala itu, ternyata Raja Umma ini nargetin untuk menginvasi wilayahnya dan memperluas wilayah kekuasaan dari Lugal-za-Gizi. Dan salah satu wilayah yang menjadi target dari Raja Umma ini adalah wilayah Lagas dan juga kota Uruk yang menjadi wilayah paling vital nih di Sumeria kala itu. Otomatis karena memang ini sebuah invasi yang benar-benar luar biasa dilakukan oleh Raja Umma, terdengarlah ke telinga dari Ur-Zubada. Karena memang usianya yang udah agak renta-renta gitu, otomatis pikirannya bakal menumpuk banget ya kan. Apalagi kalau misalnya ada kabar-kabar burung kayak katanya Raja Umma bakal menyerang wilayah yang dipimpin oleh Raja Ur-Zubada. Ternyata geng, seiring perkembangan waktu, si Raja Ur-Zubada ini kayak naruh sistem yang kurang percaya lagi nih sama si Sargon tadi. Dia tuh kayak mulai curiga kalau sebenarnya si Sargon ini bukanlah orang-orang terpilih yang bisa dia percayakan sampai akhir hayatnya nanti. Apalagi ada desas-desus yang mengatakan bahwa Sargon bukan berasal dari bangsa-bangsa Semit. Jadi makin curiga nih, kalau suatu saat si Sargon ini bakal menjadi musuh dalam selimut nggak sih? Karena memang momentum Raja Umma yang pengen nyerang dari kekuasaan Raja Ur-Zubada ini, akhirnya momentum yang benar-benar berharga ini dimanfaatkan oleh Ur-Zubada untuk mengirimkan perwakilan ke Raja Umma. Ketika mengirimkan perwakilan di sebuah surat di mana ada petisi, bukan petisi kayak upeti gitu yang dikirimkan bersama dengan seorang kiriman, dan orang yang membawa pesan tersebut adalah Raja Sargon. Di sini tuh ada sebuah hal yang benar-benar kayak mengganjal banget, geng. Dimana kala itu ada bahasa-bahasa yang tidak diketahui oleh Raja Sargon ini sendiri dan dituliskan dalam sebuah upeti tersebut. Ceritanya karena Ur-Zubada ini udah menaruh curiga kepada Raja Sargon, di dalam suratnya itu dituliskan bahwa pesan-pesan yang disampaikan kepada Raja Umma untuk ngebunuh si pembawa surat tersebut. Raja Umma tuh nggak bodoh, gengs. Akhirnya dia tidak menargetkan si Raja Sargon ini sebagai orang yang akan dibunuhnya, melainkan dia telah memutuskan untuk memasuk wilayah Kish yang menjadi salah satu wilayah kota vital Sumeria.
Pada saat peristiwa penyerangan ini, Raja Urzabada nggak bisa mempertahankan lagi benteng dari kerajaannya. Akhirnya, karena memang usia yang sangat renta, kayak sistem pengecut banget sih si Urzabada ini. Akhirnya dia hilang, dan di waktu yang sama, si Sargon juga hilang, nggak tahu kemana. Akhirnya Kish berhasil dikuasai oleh Raja Umma. Dan singkat cerita, ketika Kish udah dikuasai sama wilayah musuh, otomatis Raja Umma nih kayak butuh pesta besar-besaran untuk ngerayain kemenangan dari perebutan kota Kish. Dan pada saat pesta besar-besaran dilakukan, ternyata Sargon sudah memimpin pasukan terbaik dari Raja Urzabada, dan ia kembali dengan sesuatu yang benar-benar besar banget penyerangannya. Sampai-sampai Raja Umma ini diserang dan dihabisi oleh si Raja Sargon. Based on cerita yang gua baca, di dalam sejarah mencatat bahwa sebenarnya pada saat menaklukkan kembali kota Kish, si Raja Sargon ini enggak langsung ngebunuh dari Raja Umma, geng, tapi dibawa ke sebuah pelataran kayak diperlihatkan kepada rakyatnya, disiksa dan juga kayak diseret di depan rakyat sebagai bentuk penghinaan kepada Raja Umma ini sendiri. And finally, Raja Umma ini kayak dieksekusi untuk dipersembahkan di depan patung dewa-dewa dari bangsa Sumeria. Dan alhasil, Akkadia menguasai wilayah Mesopotamia pada saat itu. Sebenarnya, gengs, banyak banget nih yang mengisahkan tentang Raja Sargon, dan bahkan dinasti Sargon ini nggak hanya sampai di Sargon 1 aja. Ada beberapa dinasti yang melanjutkan dari Sargon 1 ini. Ada Sargon 2, Sargon 3, sampai dengan dinasti Akkadia selanjutnya, dan memunculkan dengan sistem yang namanya Benteng Babilonia. Oke, gengs, kalau kalian mendapatkan informasi menarik dan juga informasi terbaru dari video ini, jangan lupa untuk tekan klik tombol subscribe, like, comment, dan juga share-nya. Terima kasih, sampai jumpa di the next video.